Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, Waalaikumsalam apa warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Alhamdulillah tumben baik. hubungi saya ini ada sesuatu hal yang ingin diceritakan. Oh iya, Pak. Oh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Pak, sudah mau meluangkan waktu karena ini saya mau curhat ini, Pak. Karena Oh saya ya, memiliki keresahan, Pak. oke, terima kasih sama-sama ini dalam rangka kepentingan anak bangsa bersama. Sekira tidak ada Iya, yang direpotkan ya. Oke, iya, Mas Ibnu, saya panggil Mas saja ya biar akrab ya. iya. Saya panggil sampean Bung aja ya, Bung. Siap, siap. Karena kita sama-sama dari PPKN gitu ya. Iya. Anda senior saya jadi Bung lah. Oke, kita punya waktu 15 menit, Mas Ibnu. Jadi, apa yang mau kita bahas ini? Iya, Bung. Saya di sini ingin bercerita mengenai kelas saya. Ya, kenapa dengan kelasnya? Jadi di beberapa minggu ini saya amati, saya lihat, saya observasi anak-anak saya itu terlihat sudah mulai bosan dengan pelajaran PPKN, Bung. Bosan, oke. Bosan dengan pelajaran PPKN. Iya, Eh, kurang mereka greget kurang, gitu ya? ya mereka ini lesu kayak gitu nah, Bung. Kurang semangat, Mm-mm. malas-malesan. Kira-kira nih, menurutnya Mas Ibnu nih, penyebabnya itu apa kira-kira? Penyebab mereka bosan dan tidak semangat, lesu gitu kan nih. Tadi bahasanya Mas Ibnu ini. Kalau ini berdasarkan pengamatan saya ya, Bung. Iya. Yang pertama itu karena jam PPKN ini penempatannya itu di jam siang, Bung. Jadi setelah jam istirahat kedua, lebih tepatnya eh, pukul 13. Jam siang. Oh, Ya, jam pukul siang. 13. Jadi Pulang. setelah sholat duhur seperti itu, Bung. Karena di SMA 1 Talangubi itu kan menerapkan full day, jadi istirahatnya itu 2 Oh, kali, full day. Iya. gitu. Oh, jadi istirahatnya 2 kali gitu ya. Iya, heeh. Jadi Jadi penempatan jadwalnya selain penempatan kalau menurut Mas Ibnu, penempatan jadwal PKN yang di ujung, selain itu apa lagi kira-kira? eh, apa ya, kalau saya amati juga ini ya, Bung, ya, eee, Mm-mm. mungkin karena saya, selama ini kurang variatif dalam proses pembelajaran. Karena yang saya gunakan itu metode ceramah dan PowerPoint, Bung. Mm-mm. Jadi selama ini merasa kurang variatif dalam pembelajaran, proses pembelajaran di kelas ya? Iya, Karena heeh, hanya ceramah dengan media PowerPoint gitu ya. iya, mhm. Selain itu kira-kira dari ada dua yang sudah disampaikan tadi, ada lagi nggak kira-kira menjadi penyebab mengapa siswanya Mas Ibnu itu bosan gitu, atau jenuh dalam pembelajaran PKN? Saya rasa cuman 2 itu aja sih, Bung. Cuman dua ini ya? Karena heeh, karena jam siang mereka Mm-mm. ngantuk ya, Mm-mm. panas juga karena ruangan kami di kelas itu kan Eee, sangat minim sekali fasilitasnya, kipas pun hanya ada satu, itu pun di tengah, Bung, dan bunyinya sudah, eee, kayak helikopter. Bunyinya keras tapi anginnya nggak ada, seperti itu. Oke, itu jadi penyebabnya ada dua itu ya, Iya, yang heeh, yang menjadi pengamatan dari Mas Ibnu ya. Nah, mhm. dari penyebab ini Mas, kira-kira nih, apa yang bisa
dilakukan oleh Mas Ibnu? Solusi apa gitu yang bisa dilakukan oleh Mas Ibnu terkait dua Jadi, hal yang disampaikan tadi? jadi gini Bung, saya ini ada rencana ini Bung. Saya pengennya itu mencoba untuk memvariasikan terkait dengan media ajar saya, Bung. Nah, yang selama ini saya Hmm, gunakan itu kan tadi saya, menggunakan metode ceramah dan, tayangan PowerPoint seperti itu. iya. Jadi variasi media pembelajaran ya yang akan Iya, digunakan heeh. oleh Mas Ibnu. Variasi ini dalam bentuk apa, Mas? Misalnya apa? Eee, kalau Kreatif yang rencana saya dimaksudkan Mas sih, Ibnu? saya pengennya buat komik Komik, komik pembelajaran. komik pembelajaran. Iya, Komik pembelajaran. Selain itu apa kira-kira yang yang menjadi variasi selain komik pembelajaran, Mas? kalau selain komik sih, video pembelajaran, Video ya. ya video pembelajaran. Mm-mm. Kemudian Itu apalagi sih, Bung, kira-kira, Mas? dua dua itu sih yang pengen saya coba. Mm-mm. Ada dua itu ya, Iya, eh, yang ingin dicoba dan itu mewakili bahwa itu sudah termasuk pada pembelajaran kreatif itu. Kira-kira iya. menurut Mas Ibnu begitu ya? Nah, komik ini Mas Ibnu bisa dijelaskan nggak? Apakah siswa itu apa ya membuat komik atau komiknya disediakan oleh Mas Ibnunya apa gimana ini Ya, jadi rencananya rencananya? ini, saya pengen komiknya itu hasil produk dari saya, seperti itu, Bung. Oh, dibuat sendiri sama Mas Ibnu. Ya, karena, terkait dengan hal teknis, kalau untuk siswa, karena siswa kan belum kalau ini berdasarkan pengamatan ya, Bung, ya. Ya, Kalau berdasarkan pengamatan siswa-siswi saya itu, karena kelas 10 jadi belum tahu atau kurang mengerti terkait proses pembuatan komik. Nah, rencana saya mm, itu kalau saya buat komik, saya mau ya. buatnya melalui aplikasi Canva. Oh, komiknya dibuat melalui aplikasi Canva. Ya, heeh, benar sekali, Bung. Hmm, Karena, sekitar 6 bulan lalu saya itu pernah ikut pelatihan, Bung, pelatihan pembuatan komik digital seperti itu. oh, pernah ikut pelatihan, pelatihan komik digital gitu Mas ya. Sebelumnya pernah nggak Mas Ibnu terapkan itu pada kelas-kelas yang Suara lain? saya terdengar, Bung? Sangat sangat jelas terdengar. Mohon maaf ini, Bung, Ya, ini tadi terputus suara sampean. oh gitu ya. Sempat Oke. terputus suara sampean, iya, heeh. Saya ulangi. Bisa Eh, diulang? Ya, Sampean tadi mengatakan bahwa pernah ikut pelatihan komik digital, iya, ya. pembuatan komik digital. Itu pernah diterapkan nggak di kelas-kelas lain? Kalau terkait penerapannya, nah inilah Bung, saya ini belum Mm-mm. pernah mencoba, saya uji cobakan buat komik. Nah, dalam kesempatan inilah karena saya melihat anak-anak saya yang sudah mulai bosan tadi, nah saya pengen, eee, mulai menerapkan apa yang sudah saya Mm-mm. dapat dari pelatihan kemarin, Bung. Oke. Oh, jadi ini percobaan awal ya? Ya, percobaan awal. Kan percobaan awal. Dan Mas Ibnu berkeyakinan nanti ada perubahan nggak ya? Berkeyakinan berubah atau masih ini? Kalau pandangan Mas Ibnu? Kalau pandangan saya terkait dengan, artinya minat belajar siswa itu naik, saya yakin ini ada peningkatan, Bung. Ada Karena peningkatan. selain saya suruh baca komik, jadi Mm-mm. mereka juga saya ajak untuk role playing, bermain peran. Bermain peran, oke. Iya, karena di situ kan ada dialog tuh. Nah, jadi
saya bebaskan mereka untuk mengkondisikan sesuai dengan mungkin gaya bahasa mereka dalam berkomunikasi. Kan kalau Mm-mm. kita di Pali ini banyak logat-logat dusun seperti itu. Nah, Bung. Iya benar. Jadi biar Heeh. tidak kaku ya, jadi saya bebaskan untuk pakai bahasa dusun. Oke. Seperti Oh, itu. fleksibel ya penggunaan bahasanya ya. Iya, heeh. Harus Yang menggunakan penting bahasa Indonesia yang baik dan benar kan, Mas? Halo? halo, gimana? Iya, tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, biar Ya, lebih biar biar lebih dapat. lebih dapat gregetnya seperti itu. Iya, Yang penting konteks saya tujuan pembelajaran itu dapat mereka dapat. iya, Sebenarnya itu sih karena kalau kita lihat dari siswa yang nyaman, mereka terbuka pikirannya, saya yakin materi yang disajikan di dalam komik tadi pun akan mudah diserap oleh anak-anak. oke. Kalau saya kasih angka Mas 1 sampai 10 misalnya, sebelum dan sesudahnya harapannya berapa daya serapnya itu tadi? Kalau sampai Kalau menyampaikan tadi. sebelum sebelum tadi ya, Mm-mm. kalau angkanya 5. Nah, kalau dengan komik ini ya harapan saya dan saya yakini itu Mm-mm. sampai 8, 9 lah, Bung. Oh, luar biasa. Berarti Mhm. ada keyakinan siswa akan hilang rasa jenuhnya, rasa bosannya ya, dan konsentrasinya itu Iya, bisa meningkat begitu kira-kira. iya, heeh. Oke. Kira-kira nih, Mas Ibnu, siapa sih yang bisa dilibatkan atau Mas Ibnu membutuhkan bantuan siapa untuk menerapkan pembelajaran berbasis pada komik tadi, komik digital tadi? Kalau, eee, yang bisa diajak kolaborasi ini, saya Mm-mm. pengennya sih ngajak guru TI, guru informatika. Guru TI? Ya, guru informatika dengan guru bahasa Mm-mm. Indonesia, ya. Kalau guru TI itu ada Bu Ranita, sampean tahu kan Bu Ya, Ranita? ngerti ngerti. Ya, nah itu, Alasannya heeh. kenapa? Karena kan karena dia juga salah satu trainer, Bung. Oh, trainer. Iya, banyak pelatihan-pelatihan dia, sering ngisi webinar-webinar seperti itu. Jadi Mm-mm. dia juga artinya di sini terkait dengan teknis ya, Ya. teknis pembuatan komiknya. Karena kan Mm-mm. saya menggunakan aplikasi Canva. Nah, Iya. ketika saya ada kendala-kendala saya bisa minta bantuan Bu Ranita seperti itu. Ya Oke. mungkin dalam pemilihan elemen, elemen yang bagus, yang minimalis ya, Mm-mm. perpaduan warna yang pas itu kan sangat mempengaruhi komik, Oke. kualitas komik itu sendiri. Jadi untuk Nah, desain ya, kira-kira gitu ya? ya desainnya. Iya. Kemudian yang kedua itu Siapa? guru bahasa Indonesia, itu ada Pak Alpin. Nah, Mm-mm. nah ini saya ngajak guru bahasa Indonesia karena terkait dengan percakapan yang ada di komik. Ya mungkin beliau bisa mengoreksi percakapan yang sudah jadi. Nah, mungkin saya bisa minta pendapatnya bagaimana ini, apakah sudah relevan, sudah Mm-mm. mengena dengan anak-anak atau belum, apa yang perlu ditambahkan kalimatnya atau ada yang dikurangi seperti itu. Iya. Oke. Kira-kira nih Mas, kapan akan dilaksanakan? Rencana saya 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Ya, 2 minggu ke depan akan dilaksanakan di kelas berapa ini ininya? rencananya di kelas 10, Bung. Kelas 10 ya. Oke. Karena kan Mm-mm. ya terkait dengan persiapan tadi membuat skenario, kemudian walaupun skenario itu sudah ada gambaran, saya sudah pernah coret-coret ya, Mm-mm. buat Oh, rancangan skenario. sudah Cuman ya itu terpikirkan tadi berarti. karena eksekusinya Mm-mm. belum, jadi ya hanya sebatas skenario saja. Nah, mungkin lebih mematangkan tadi skenario, kemudian eksekusi untuk pembuatan komiknya di Canva seperti itu. Oke.
Kita tunggu eh, komitmennya ya pada 2 minggu ke depan. Iya. Kalau bisa kita simpulkan, pembicaraan kita pada malam hari ini, apa Mas? Ya, jadi kalau dari pembicaraan ini ya, Mas, Iya. yang saya tangkap tadi, yang pertama tadi saya berkeluh kesah dengan sampean terkait dengan pelajaran PKN, terkait siswa saya yang sudah mulai bosan terhadap Iya, pelajaran betul. PKN. Kemudian salah satu hal yang bisa untuk mengantisipasi, untuk meningkatkan minat belajar siswa tadi, yaitu salah satunya membuat produk komik digital, komik pembelajaran seperti itu. Iya, terus apa lagi kira-kira? Itu saja sepertinya. Iya. Waktunya 2 minggu ke depan. Ya, Ya. waktunya 2 minggu ke depan. Itu yang hasil diskusi kita pada malam hari ini. Jadi sampean sudah menemukan cara yang kira-kira menurut sampean itu sangat variatif dan bisa meningkatkan daya konsentrasi, kemauan belajar siswa dalam kelas. Kira-kira begitu Mas Ibnu ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, di-share, diceritakan, direfleksikan setelah kita ketemu di 2 minggu ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Mas atas waktunya ini mau mendengarkan. Oke, sama-sama Mas Ibnu. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibnu. Terima kasih Bung Hendra, selamat malam, Bung. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sampean gimana? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia menjawab WA saya dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit cerita dari saya sebagai sesama guru pendidikan kewarganegaraan, ya Mas? Oke, sama-sama Bung. Jadi apa nih yang mau disampaikan malam ini? Ya, jadi gini Mas Ibnu, saya punya sedikit problem gitu ya di lapangan ketika dalam proses pembelajaran. Akhir-akhir ini saya menemukan banyak sekali siswa saya yang tidak mengumpulkan tugas. Itu Mas. Jadi saya ingin berbagi tips atau solusi dari Mas Ibnu terkait banyaknya siswa yang tidak mengumpulkan tugas pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kelas 10 terutama. Oh ya Mas Hendra. Ya. Terkait dengan siswa tadi yang malas mengumpulkan tugas, itu kalau dari pengamatan Mas Hendra itu sudah berapa pertemuan ya Mas? 4 pertemuan. 4 pertemuan ya? Iya. Kemudian yang tidak mengumpulkan itu apakah siswa yang berbeda atau siswanya itu aja? Siswanya berbeda kadang Mas. Oh, ya, tidak yang itu terus ya. Terus itu kalau berdasarkan pengamatan analisis sampean, kira-kira kok sampai anak-anak itu malas mengumpulkan tugas itu apa, Mas? Jadi saya melakukan pengamatan sendiri, Mas Ibnu ya. Jadi saya cerita sedikit. Jadi saya merasa
kelas 10 sekarang itu dalam tanda kutip mereka ini adalah anak COVID ya, Ya, ya COVID-19. Covid. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada masa pada masa SMP mereka mengalami off belajarnya itu sampai 2 tahun. Jadi Oh, kurang lebih jadi mereka cuma belajar 1 tahun, itu pun ada apa ya? Kayak pergantian gitu, ada sip-sipnya gitu ya. Tidak semua masuk kan. Nah, mungkin efek dari pembelajaran opnya belajar selama 2 tahun ketika SMP tadi itu terbawa-bawa sampai ke SMA. Nah, gitu. Itu pengamatan saya yang pertama. Yang kedua, mungkin tugas yang saya berikan kepada peserta didik atau siswa-siswi itu terlalu monoton, Mas. Jadi saya minta mereka mengerjakan tugas itu kan di buku latihan atau buku paket gitu ya yang disediakan oh oleh ya. sekolah. Nah, jadi mungkin mereka jenuh kok tugasnya mungkin nulis terus itu mungkin Mas. Kalau menurut pengamatan saya ini. Jadi itu tadi ya, ada terkait dengan siswa tidak mau mengumpulkan tugas. Yang pertama dari pengamatan sampean itu karena peralihan ya, Iya, transisi. peralihan transisi dari Ya, yang COVID tadi, karena kita tahu pembelajaran daring juga kurang maksimal ya. iya benar sekali. Kemudian yang kedua karena tugas Tugas saya yang monoton sampean mungkin. berikan itu terlalu textbook seperti itu ya? Iya, benar sekali. Textbook, ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih, kalau diberikan angka, saat ini angkanya berapa, Mas? Kalau berikan angka 5 kali Mas ya? Terkait dengan itu tadi ya, Iya. minat belajar siswa untuk mengumpulkan tugas itu ya. Kemauannya Oke, itu ya. kira-kira nih kalau dari Bung Hendra, rencananya ke depan bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Apa ya kira-kira? Saya ingin mencoba memberikan penugasan yang lain. Misalnya saya akan mencoba anak-anak itu diberikan tugas karena sekarang sudah zamannya medsos Mas ya. Salah satu medsos yang sedikit edukatif itu adalah TikTok. Nah, jadi saya ingin anak-anak itu mengerjakan tugasnya beralih dari textbook ke TikTok gitu. Kebenaran di materi saya itu tentang menggali ide para pendiri bangsa. Jadi mungkin kalau pakai TikTok gitu kan, TikTok kan biasanya nggak lama gitu kan. Nah mungkin mereka akan ngerasa itu zaman mereka. Kedua yang ingin saya lakukan, mereka diberikan tugas kelompok, namun presentasinya itu harus direkam dalam video, kemudian disampaikan kepada saya. Kemudian bisa juga yang ketiga, penugasannya itu dalam bentuk simulasi. Jadi tidak monoton lagi. Itu yang 3 hal itu yang ingin saya coba terapkan. Selain media selain TikTok itu tadi, ada hal lain nggak, Mas, kira-kira yang ingin dicoba? Yang bisa dicoba juga dengan Kahoot, Mas. Oh, Kahoot ya? Iya, Kahoot. Tapi kalau Kahoot itu sistemnya bagaimana itu, Mas? Jadi kita membuat soal, kemudian layarnya kita tampilkan di kelas, tapi dengan catatannya siswa harus punya sinyal, Mas. Nah, sementara di sekolah kita itu siswa itu keterbatasan sinyal, termasuk kita juga. Guru juga tidak punya sinyal. Jadi dari 4 hal yang bisa saya inikan tadi,
mungkin yang lebih bisa dilakukan dan itu bisa dilakukan di rumah itu Mhm. TikTok kayaknya Mas. TikTok ya. Iya, video TikTok ya. Eee, Terkait dengan kelebihan TikTok itu apa sih, Mas? Jadi kalau saya perhatikan banyak sekali Mhm. eh, orang-orang yang memberikan informasi ilmu pengetahuan melalui TikTok. Jadi kelebihannya satu itu zaman mereka mungkin Mas. Zamannya Oh, iya, mereka, heeh. mereka pasti punya semua itu aplikasinya. Kemudian Mhm. mereka itu seneng kalau disuruh sesuatu hal yang berkaitan dengan atau berdekatan dengan teknologi mereka gunakan. Jadi Oh, iya. eh, itu kelebihannya. Kalau yang kau tadi satu sinyal. Kemudian kalau yang video presentasi tadi mungkin karena di kelas 10 saya merasa mungkin mereka belum terbiasa untuk melakukan diskusi karena memang pada masa SMP itu pembelajaran kan off, kemudian pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, mungkin ini Mmm. yang memunculkan saya eh, kayaknya TikTok perlu dicoba deh. Oh, iya. Oke, berarti sampean kecenderungannya ke TikTok tadi ya, karena Iya, TikTok ini lebih, mengena ke anak-anak tadi ya, iya anak-anak betul. remaja karena mereka, eee, hampir semuanya itu punya akun TikTok-nya seperti itu, Mas, ya? Iya, benar. Oke. Selain itu juga TikTok ini tadi Mas bilang, bisa dikerjakan di rumah seperti itu ya? Iya, jadi tidak Oh, terkendala sinyal siswa-siswa itu. oh iya. Terkait dengan tadi rencana sampean tadi, kira-kira kapan ini mau diterapkan nih, Mas? Jadi rencana saya ini akan saya laksanakan karena masih ada kelas yang belum selesai pada bab 1. Jadi saya Mhm. mau mulai di bab 2-nya atau di modul 2 untuk di Oh, kelas 10 itu. Jadi kira-kira butuh 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lagi. 2 kali pertemuan, pertemuan ketiganya gitu. terus kira-kira, ada nggak sampean pengen ngajak, eee, kerjasama dengan guru yang lain seperti itu? Karena ini baru ya Mas ya, Heeh. saya ingin melakukan sesuatu yang baru. Saya karena di sekolah SMA Negeri 1 Tanah Abang itu ada 2 guru PKN ya. Oh Jadi iya, heeh. saya ingin melibatkan rekan sejawat saya, partner saya, eh, sehingga itu bisa menambah semangat saya bahwa penugasan itu tidak harus textbook, bahwa penugasan itu tidak selalu anak harus mencatat dalam buku latihan atau catatan, tapi Mmm. penugasan itu bisa bisa juga dilakukan melalui media media sosial ataupun media TikTok tadi. Jadi biar saya semangat nih, biar saya semangat ada yang Ya. mengingatkan bahwa bersama-sama untuk melakukan perubahan penilaian gitu tadi. Oh, Kemudian yang kedua kayaknya saya kurang kurang paham gitu Mas ya masalah mhm. TikTok karena saya sendiri tidak punya akun TikTok. Oh, Jadi saya ingin melibatkan guru Tik ya oh, Mas Eko Pak Eko Susanto, beliau oh ya, sarjana heeh. komputer ya. Nah, jadi saya akan bertanya ke beliau nih terkait gimana ya operasional atau pelaksanaan cara menjalankan akun TikTok itu sendiri. Jadi saya masih Mmm. buta nih, saya perlu 2 orang itu yang bisa saya ajak berkolaborasi bekerja sama. Oke. Jadi, kira-kira dari yang tadi pada waktu siswa yang jarang mengerjakan tugas, tadi poinnya berapa, Bung? 5 tadi 5 ya? 5 ya? Nah, kemudian kalau diperbandingkan dengan rencana sampean ini ke depan ya, eee, terkait dengan, eee,
pengumpulan tugas melalui media TikTok ya. Mm-mm. Ini kira-kira poinnya berapa, Bung? Bisa 8 sampai 9, Mas. Oh, jadi tingkat peningkatannya Iya, ada 3 saya sampai 4 angka ya. iya, saya berkeyakinan kalau ini saya terapkan di dalam Mhm. penugasan saya nanti, saya berkeyakinan anak akan melakukan itu dan eh, siswa yang tidak mengerjakan tugas pun saya rasanya akan ikut mengerjakan karena memang kalau saya perhatikan dalam kelas itu tidak ada anak yang tidak punya handphone. Iya, benar, Iya, benar. Karena memang HP itu kebutuhan ya, Mas, ya, iya sepertinya. benar. Jadi kebutuhan primer sekarang, Mas. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, Mas, kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini apa, Mas? Kalau sampean bisa simpulkan. Jadi pembicaraan kita pada malam hari ini awalnya saya punya sebuah problem, keluh kesah saya tentang siswa yang bosan, bukan bosan sih, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas. Mhm, Kemudian analisa saya terkait mungkin karena ini transisi, mhm, kemudian juga kemungkinan besar juga salahnya ada di saya karena saya terlalu monoton memberikan tugas-tugas itu, terlalu textbook, terlalu mhm. menulis, mencatat gitu ya. Nah, saya tidak variasikan. Nah, kemudian saya punya pemikiran bagaimana kalau saya harus menerapkan penugasan itu variatif sedikit, jadi berubah. Penugas Mhm. itu dilakukan melalui media penggunaan media TikTok. Jadi anak-anak bisa ngerjakan di rumah karena sinyalnya tidak ada masalah. Kalau yang lain mungkin masalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau Kahoot mungkin anak punya masalah karena sinyal di sekolah kita itu tidak bisa, tidak ada jaringan. Kemudian akan Oh, saya laksanakan 2 minggu ke depan. Uh, Kemudian saya akan melibatkan guru PPKN juga untuk sama-sama memulai dan untuk belajar penggunaan akun TikTok itu sendiri. Saya akan meminta bantuan guru TIK Pak Eko Susanto. Itu saya kira Mas pertemuan apa kesimpulan pembicaraan kita pada malam hari ini. oke, baiklah. Semoga rencana apa yang sudah sampean hajatkan tadi ya dapat Iya, terlaksana dengan baik. Jangan lupa nanti kalau amin, sudah amin. dilaksanakan, silahkan chat saya lagi ya. Kita bisa Siap, siap. sharing-sharing lagi. Saya sangat senang dan Oke. saya siap kapanpun sampean minta, saya akan siap hadir. Luar biasa ini. Saya Oke. patut berbangga nih punya partner seperti Mas Ibnu ini ya. Karena saya WA langsung dibalas, saya minta Sama-sama Mas ya. daring langsung direspon. Oh, luar biasa. Jangan bosan Mas. Iya alhamdulillah kalau iya, yang penting nanti ketika ngajak Gimet itu setelah Isya Mas. Jadi saya waktunya Oh siap siap. lapang insya Allah ya. Oh iya iya siap siap. Mohon maaf tadi Oke terima kasih ya karena Mas. apa ya Heeh. terlalu ngebet ya. Terlalu pingin cepat dapat solusinya tadi. Oke siap. Oke. Terima kasih ya Mas, sampai Oke. bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Ya saya harapkan itu tadi ya, eee, cerita dari sampean ketika hal tersebut sudah Iya. dilaksanakan seperti itu. Oke Oke, Mas, terima selamat kasih. malam, Saya juga assalamualaikum. yang lebih berterima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.